Kae Gak cuma cangkruan Asolole ono masalah Ojo penuh langsung susah. Tepuk tangan yuk. Bareng-bareng Pak. Ben semangat ayo bapak-bapak. Tepuk tangan. Ayo pegang. Tepuk tangan bareng-bareng Pak. Semangat hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo. Yo nang kene Yo nangke. Ayo. CTV Panggonan. Ayo yang keras. Acara nih gak cuma terus yo. Acara nih gak cuma cangkruan. Acara nih Cuma cangkruan. opore. Apa sih re? Mbok arek iku karo aku. Gak cuma cangkruan. Tepuk tangan dulu dong. Malam iki live. Gak cuma cangkruan neng pendopo. Delta Wibawa Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong kita bersama. Dan tentunya hari ini kita ini termasuk rangkaian acara memperingati hari jadi HUT HUT Kota Sidoarjo. Keberapa yo? 600 Ngawur 163. Pancene kudu dinganakno kon kan gak eling-eling. Kan mesti kan Ya. akalan curang. Kabupaten Sidoarjo ulang tahunnya. Tepuk tangan dulu dong. Mari ngene engko nyanyi-nyanyi. Oh mari nyanyi. Oh, hari ulang tahun. Tapi ngomong-ngomong Mak, sebelum kita nyanyi-nyanyi, Iya. saya tuh pengen mengungkapkan rasa bahagia, rasa bangga saya. Iya. Walaupun saya ini enggak lahir di kota Sidoarjo, tapi Iya. saya tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo. Kebetulan rumah saya itu agak mepet-mepet gitu lah ya. Mepet endi? Sama itu, sama Lapindo. Iya. Terus? Ya, kan biasanya tuh banjir tuh. Lah sekarang ini sudah enggak ada banjir loh. Tepuk tangan dulu. Dulu dong. Keren. Luar biasa. Saya bangga. Iya. Jadi saya pulang itu udah bebas dari banjir. Bebas dari banjir. Dalan bolong gak ono. Gak Karena ono. winginane kon arepe tak gawe ganjeli bolong. Yo gak ngono juga Ya, konsepnya. karena ini sebuah keberhasilan dari Yes, betul. Kabupaten Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong. Nah, saya kita kenal no karo Pak Bupati yang luar biasa. Beliau Haji Ahmad Muhdor, Ali SIP Bupati Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nek wong nom gak gini. Oh gitu. Suarane. Siji ambek sampean ya, Cak. Hah? Siji ambek sampean. Kon ngenyek aku tuwek ngono lho maksudnya. Gak enak Gus ngene omongane. Yang tidak selalu aku wis gak asing wong iki ya. Beliau selalu mendampingi kita Bapak Haji Usman Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sebelahnya adalah Bapak Dr. Andes Ahmad Zaini, Bapak Sekda Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur, mari ngene Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua DPR akan menjelaskan bagaimana dalam 1 tahun ini, dalam hari ulang tahunnya yang ke piroda. 163. Nek gak ditakoki ngene, padha kerja nek Gus, kok ngene. Nah, di situ ada VT tentang keberhasilan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kita saksikan dulu. Hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-163 mendapatkan hadiah luar biasa hasil dari kerja keras dan cerdas dari duet pimpinan Bupati Sidoarjo, Haji Ahmad Muhdor Ali dan Wakil Bupati Sidoarjo, Haji Subandi. Baru setahun memimpin Kabupaten Sidoarjo, keduanya sudah menunjukkan kinerja nyata, seperti melakukan pembangunan infrastruktur merata di seluruh Sidoarjo, sehingga tidak ada lagi istilah daerah lain merasa dianaktirikan. Pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat kini juga sudah rampung di wilayah Krian. Sementara untuk mengatasi kemacetan, Gus Muhdor dan Pak Subandi mendorong diselesaikannya pembangunan frontage road dan flyover Gedangan. Sampah yang menjadi problem di Sidoarjo juga dicarikan solusi, yaitu membangun 150 tempat pusat pengolahan sampah terpadu menjadi briket. Soal penanganan banjir juga terus dilakukan, yaitu melakukan pengerukan sungai, termasuk mewujudkan keinginan warga Desa Banjar, Kedung Banteng, dan Desa Banjar Panji, Kecamatan Tanggulangin dengan cara meninggikan jalan 50 cm, panjang 200 meter,
juga melihat pembangunan beberapa kisdam yang kini dibangun. Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-163. Bertambah umur, semakin gemilang, maju, dan inovatif. Tangan dulu untuk Sidoarjo. Selamat juga kita ucapkan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-163. Sidoarjo gemilang, maju dan inovatif. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo main layangan, opo maneh adus keramas bengi-bengi garai masuk angin. Engkau bareng Gus Puter ngomong-ngomong tentang masalah kemajuan Sidoarjo. Yuk, Tanesis. Ketika semuanya terasa begitu aman, ku coba untuk tetap rapopo di saat cinta ini berasa angin. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh nang acara gak cuma cangkruan, garai cerdas berkualitas. Nah, malam ini tetap di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-163. Sidoarjo gemilang, maju dan inovatif. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Dan acara ini dipersembahkan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Iya. Indah pokoknya sewenang nang ngene. Hati-hati Gus, niki buah-buahan entek mari ngene Gus. Gus niki badhe tanglet niki. Maksud tujuan tema Hari Jadi 163 Sidoarjo gemilang, maju dan inovatif terus pundi niki Gus. Monggo. Jadi tagline yang diambil memang Sidoarjo yang gemilang, maju dan inovatif. Terkait gemilang memang di awal kita dilantik sudah memang mengarah ke sana. Bahkan ada slogan Sidoarjo sayang. Jadi Sidoarjo sayang itu Sidoarjo yang gemilang. Gemilang itu berarti bercahaya dan berkemilau, sehingga harapannya ini adalah masa kejayaan Sidoarjo. Terkait maju, harapannya ke depan Sidoarjo menjadi kota masa depan yang ramah untuk ditinggali, untuk bekerja dan masyarakatnya nyaman, tetapi tidak menghilangkan budaya-budaya asli lokal wisdom Kabupaten Sidoarjo. Ini termasuk kemarin ya ada 4 budaya asli Sidoarjo yang sudah masuk pada hak kekayaan intelektual. Selanjutnya mungkin inovatif. Ini harapannya Sidoarjo ke depan lewat adanya umur yang sudah 163. Ini banyak sekali terobosan. Banyak sekali terobosan sehingga bisa menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat dan selalu relevan dengan zamannya. Nah, ini banyak sekali yang dilahirkan, mungkin termasuk nanti yang kita akan resmikan di tahun di tanggal 31 Januari nih. Di Puncak Azara. Ini ada beberapa Sipraja 3.0 dan sebagainya sebagai terobosan. Bahkan Ibu Gubernur kemarin menyatakan ini adalah mall online, mall pelayanan publik online pertama se-Jawa Timur. Wah, tepuk tangan dulu dong. Yang oleh Menpan RB juga sudah diduplikasi di banyak daerah-daerah yang lain. Banyak sekali terobosan. Harapannya juga terobosan semakin banyak nanti ke depan. Dalam tahun ini sudah tercapai banyak dan akan kita cloning untuk di sektor-sektor yang lainnya. Nah, komposisi 3 ini antara gemilang, maju dan inovatif, ujungnya tetap sama karena kita semua, saya yakin semua pemerintahan daerah di sini, Pak Sekda beserta semua jajaran, Pak Ketua DPR juga sama, sebenarnya mencanangkan diri dan memastikan bahwa kita ini memang ada sebagai pelayan masyarakat, sehingga harus terus bergerak, harus terus berinovasi, harus terus melayani masyarakat Sidoarjo. Gus, sebelum saya ke DPR, ini dalam waktu yang cukup singkat ke Panjenengan memimpin Sidoarjo, saya melihat bahwa ada peningkatan infrastruktur, perbaikan sarana prasarana. Kita dengar sendiri bahwa ada
rumah sakit yang sudah terbangun, ada frontage, ada juga pengeruan untuk mengantisipasi banjir. Ini menggerakkan dari motivasi dan sistem yang sampean kerjakan itu, bagaimana mempercepat itu sebagai pola kerjanya? Saya kira ini bukan hanya kinerja dari bupati, wakil bupati, apalagi kemudian menyebutkan nama per nama, misalkan ini Pak Sekda, ini Pak Bupati dan sebagainya. Ini adalah kerja tim yang alhamdulillah setiap minggu hari Senin kita sering coffee morning, kita tuntaskan bersama pembangunan ini, termasuk yang kita usahakan adalah terbiasa dan membiasakan diri untuk menghilangkan sekat-sekat ekosektoral. Sehingga harapan kami ke depan juga sama. Ketika bidang jalan, maka ini bukan hanya dinas PU. Ada lampunya di Dishub, kita bilang taman bukan hanya DLHK sekarang. Internetnya ikut Infocom, kemudian ikut juga DLHK, lampunya ikut Dishub dan sebagainya. Artinya apa? Ini adalah kerja bersama, termasuk Rumah Sakit Sidoarjo Barat, bukan hanya Dinkes, bukan. Bapeda ikut, Pak Sekda selaku Panglima Utama, semuanya kerja bersama. Jadi ini bukan hanya dikapitalisasi oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati misalkan, bukan. Ini kerja bersama, kebetulan saja. Tentunya ini yang harus menjadi kesepahaman masyarakat, bahwa kalau kemudian hanya di tangan satu orang, saya yakin susah sekali kita. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua kepala dinas yang hadir hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mulai mengikis ego-ego sektoral itu. Artinya kita ini satu kesatuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Pasti ada keterikatan di sana. Lah ini yang memang harus kita usahakan, termasuk di tahun 2022 makin banyak lagi tugasnya, karena tahun 2022 ini adalah tahun yang anggarannya sudah disesuaikan dengan RPJMD kabupaten setelah kita dilantik. Jadi akan kelihatan sekali detailingnya nanti. Baik Gus, terima kasih. Saya ke Pak Haji Usman. Nah, ini tadi disampaikan oleh Gus Muhtar, Bupati, bahwa kerja kolektif, penguatan tidak menjadi eksklusif tapi inklusif, kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, DPR. Nah, saya tanya tentang peran-peran untuk mendorong sebagai kekuatan bersama secara kolektif dari DPR. Terus pundi Pak Haji? Terima kasih Pak Taufik. Jadi kami akan mulai ini dari hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-163 ini bergulir di antara dinamika aktivitas warga yang semakin dinamis. Dengan begitu saya selalu mengingatkan agar kita selalu ingat dan tetap waspada untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya. Karena pandemi COVID-19 ini belum habis, Dengan begitu kesejahteraan dan kemandirian finansial itu tidak bisa dilepaskan dari kualitas kesehatan, baik secara personal maupun secara kolektif di sekitar kita ini. Nah, yang jenengan tanyakan tadi kerjasama Dewan dan Eksekutif, dalam hal ini adalah Bupati beserta jajaran OPD-nya ya. Jadi merujuk kepada program Sidoarjo Gemilang Maju dan Inovatif. Ya. Tentunya DPRD dan Eksekutif itu adalah mitra. Ya. Kita mitra yang mempunyai kedudukan yang sejajar. DPRD sebagai representasi daripada wakil rakyat, ya, akan selalu menjadi sebuah penyeimbang ya di dalam pemerintahan ini ya. Tentunya sesuai dengan tupoksi daripada DPRD ya. Kami akan menguatkan pengawasan ya, karena salah satu daripada fungsi kami adalah pengawasan dan memberikan saran serta membuat legalitas atau peraturan daerah sangat dibutuhkan ya, bila itu dibutuhkan, serta turut menentukan daripada besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh kepala daerah
untuk membangun kabupaten ini. Oke, itu. Ya. Oke. Dan tujuannya semua itu adalah demi menjaga sebuah kebutuhan dan kepentingan warga Sidoarjo. Bahkan jika perlu kami harus bersikap oposisi. Oposisi. Ya. Tapi ojo oposisi teman-teman loh Pak Bupati. Pak Dewan. Nah, bila perlu. Saya Bila tadi kan perlu, mengatakan bila perlu ya. Bila perlu. Nah, kapan itu diperlukan ya? Bila ada sebuah kebijakan daripada eksekutif ya yang tidak sesuai dengan patronnya, keluar dari aturan ya, ketentuan. ya. Oke, Nah, oke. gemilang maju dan inovatif ya. Yaitu mari kita lakukan ya. Tagline ini adalah disepakati sebagai spirit edukasi secara masif. Ya. Agar warga mau berpikir terbuka dan menerima perubahan selaras kebutuhan daripada zaman ini. Karena keadaan itu dinamis, selalu berkembang ya. Baik. Nah, harapan kami ini bisa terbangun bagi siapa saja agar Sidoarjo menjadi lebih baik. Harapan kami, dan kami sebagai mitra daripada pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menjadi teman yang baik, agar sinergitas yang terbangun antara eksekutif dan legislatif, maka masyarakatlah yang menerima manfaatnya dalam bentuk pembangunan. Itu Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Saya langsung ke Pak Sekda. Pak Sekda, ini kita sambil santai saja. Kita melihat adalah karya besar. Tadi yang kita dengarkan itu dan kita lihat sendiri apa yang dilakukan sebagai kerja kolektif Pak Bupati, Wakil Bupati, Dewan, dan masyarakat sudah menunjukkan sebuah hasil nyata. Nah, dari ini omong-omong sebagai mendorong spirit dari hari ulang tahun 163 ini untuk panjenengan dari melaksanakannya bagaimana? Semakin enteng tah atau semakin beratkah karena ada kerja kolektif ini untuk pencapaian sebagai Sidoarjo maju, inovatif? Gimana Pak? Terima kasih Cak Topik. Kerja tim yang disampaikan Pak Bupati itu kami terjemahkan untuk seluruhnya ikut berperan serta mensukseskan program yang sedang dilaksanakan itu. Pak Bupati sudah bisa mengarahkan contoh misalnya ya, rumah sakit barat itu bukan dikoordinir oleh Dinkes, tapi non kesehatan justru yang mengkoordinir itu, dan itu mampu dilaksanakan, mampu diterjemahkan oleh teman-teman gitu. Sama juga JPL yang 64 di Krian itu flyover ya. Pak Bupati menunjuk Kepala Dinas Perikanan sebagai koordinator. Tepuk tangan dong. Dari PU. Ya. Nah, kerja kolektif ini memberikan pengalaman dan spirit yang baru kepada teman-teman. Bagaimana supaya amanah ini tercapai. Dan ini alhamdulillah teman-teman bisa bersinergi dengan baik. Tadi yang disampaikan Pak Bupati, ego sektor dari masing-masing sudah habis saat ini. Sehingga teman-teman bisa berinovasi dengan bebas saat ini. Saat ini kami sudah, kenapa rumah sakit barat itu bisa tepat waktu? Karena didukung oleh sarana prasarana yang memadai, kami bisa memantau setiap saat real time perkembangan dari fisik itu, termasuk fronted. Kita sudah ada aplikasi yang bisa dipakai bersama untuk mewujudkan itu. Ekenda namanya, elektronik kendali daerah, itu kita pasang karena konsultan yang di konsultan itu wajib mengupload, wajib melaporkan setiap saat progres dari fisik itu. Dan kami bisa memantau setiap saat perkembangan dari hasilnya. Nah, apabila terjadi deviasi yang signifikan, maka kami minta PPKOM turun untuk mengklarifikasi itu kenapa terlambat ini. Sehingga bisa diantisipasi dari awal keterlambatan itu dan solusinya bisa diberikan secara cepat. Itu Cak Obe. Berarti ada sebuah pengawasan, pemantauan dari sebuah progres yang dilakukan. Gus, saya ada tanya ini. Ada
penanganan sampah di Sidoarjo. Yang tadi diantaranya bahwa ada briket itu pengolahan sampah yang akhirnya tadi kita juga ngobrol di belakang sudah ada upaya untuk penyubuatan menjadi briket. Tapi mangke dijawabnya Gus. Siap. Konco-konco Jawa Timur tambah awakmu tambah kepingin kan ngrungokno apa sing disampaikan Pak Bupati. Tahan sih tetep nang acara gak cuma cangkruan kare cerdas berkualitas. Konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Karena nenggene kok bahas tentang hal kemajuan apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo. Betul sekali, dan acara ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aku angel didikte karena Gus iki rada anu iki wong Sidoarjo tapi diktean. Gus balik lagi terhadap napa niku pengelolaan sampah. Nek panjenengan kurang sampah niki nggo buah wae. Enggak Gus. Gini. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya yang coba kita kurangi bahwa Sidoarjo itu pasti ada fase-fase yang selalu ada di tahun-tahun itu. Kalau penghujan pasti banjir. 3 bulan setelah itu pasti sampah menumpuk. Setelah itu kekurangan air, kekeringan, sawah mati, hujan lagi, balik lagi, dan terus seperti itu. Siklusnya ini yang sudah kita petakan, alhamdulillah dari TLHK kemarin, sebenarnya sudah lama juga. Jadi sampah dengan komposisi, ada komposisi khususnya, organik sekian, anorganik sekian, ini bisa jadi pengganti batu bara. Pengganti batu bara sebagai bahan bakar ketel-ketel itu yang memang walaupun C tapi secara emisi bagus. Nah, ini di satu TPST ini sudah zero, sudah habis. Nah, ini harapannya nanti setiap TPST kawasan yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Sidoarjo punya ini semua, yang kemudian akhirnya tidak membebani yang ada DPA. Jujurlah, kalau kita mau ngaca dari Surabaya nggak mampu kita. Walaupun di Perpres 80 itu sudah ada pembangunan PLTSA tenaga sampah itu ada, tetapi karena tipping fee-nya gede kah dan semuanya juga resources terlalu banyak di sana, maka yang ada ini kita optimalkan untuk bisa jadi hal yang lebih berguna, pengganti bentuk. Hasil dari sampah yang jadi briket itu dijual oleh pemerintah daerah atau digunakan untuk masyarakat? Dijual oleh pengelola tempat itu. Nah, ini yang ke depan, ini kita tatakan juga khusus yang di TPA. Harapannya ke depan kita bukan hanya membuang sampah di TPA saja, bukan. Kita sudah pikirkan lagi untuk mining sampahnya. Jadi kita tambang ini sampah sehingga jadi bahan bakar pengganti batu bara tadi. Nah, ini yang kami usahakan, yang skemanya mungkin dalam waktu dekat lewat aneka usaha. Kita punya BUMD, harus ada pemasukan untuk kabupaten. Dan juga yang terpenting sebenarnya, kalaupun enggak, sebenarnya kita sudah syukur karena sampahnya sudah aman, minimal satu fase ini kita bisa tenang. Nah, yang harus dipahami adalah, saya yakin kalau di lapangan memang ada beberapa desa, desa yang masih menumpuk. Ini biasanya desa-desa yang dalam tanda kutip agak nakal. Dia di TPST-nya tidak melakukan pengolahan sampah. Hanya mindah sampah dari rumah pindah TPST, TPST nggak diolah pindah TPA. Nah, ini kalau ada desa 1 atau 2, 3 desa aja lah, enggak banyak. Tapi yang dicatat adalah progresnya. Nah, jadi semua yang hadir di sini termasuk Forkopimda, kami ucapkan terima kasih semua Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Saking
kompaknya semua, setiap masalah ini bisa jadi solusi, keluar solusi di sana, termasuk adanya sampah. Harapannya ke depan juga memang kita belum bisa 100% menuntaskan ini, tapi progresnya bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih maju lagi daripada hari ini. Iya, terima kasih. Pak Haji Usman, langsung saja, masih di dalam urusan sampah persampahan. Ini kalau sumpama nanti sampah sudah bisa dikelola oleh desa atau pengelola di sana, lalu menjadi badan usaha milik desa atau badan usaha milik pemerintah daerah. Nah, bagaimana ini menurut cara pandang DPR untuk dimajukan sebagai konsep? Karena ini kayaknya bisa betul-betul menjadi Sidoarjo gemilang, maju dan inovatif. Mungkin begitu. Ya. Terima kasih. Ya. Kami sangat mengapresiasi ya atas terobosan daripada Bupati Gus Mukhtar, bagaimana setiap desa dan kecamatan itu memiliki TPST. Tadi disebutkan 150 ya, bahkan nanti sesuai jumlah desa kita kan 350-an ya. 350 desa? Ya, desa dan kelurahan dah. Nah, dengan kita memiliki TPST, tentunya problem sampah ini akan bisa kita atasi ya, karena kalau sampah ini tidak kita atasi dan tidak kita kelola secara benar, maka ini akan menjadi sebuah problem ya, problem bagi masyarakat lingkungan, problem bagi kesehatan. Nah, harapan kami bagaimana tentang pengelolaan sampah ini bisa dikelola secara maksimal. Ya. Dan tentunya ini nanti di samping itu, kalau sampah ini dikelola secara profesional, akan menjadi nilai tambah. Ya. Kalau itu bisa dikelola. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bisa menjadi briket dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana setiap desa itu melakukan satu inovasi dan merealisasikan atas gagasan daripada Bupati untuk membuat TPST. Dan kami dari DPRD tentunya akan mendukung program tersebut dari sisi kebutuhan anggaran. Ya. Terima kasih. Karena Tepuk tangan DPRD dulu dong. Iki berarti wes jelas ya, Pak Usman akan mendukung dalam bentuk anggaran, bukan janji. Matur nuwun, Mbak. Saya tidak ada urusan sampah, Pak Bupati. Urusan flyover, ben nyambung flyover. Gimana progres dari flyover yang menjadi kebutuhan publik? Jadi flyover dhisik iki. Flyover ndi sih? Sing kono mau sing kriyane, Gus. Oh. Loh, monggo, Gus. Pak Sekda, monggo pondok panjenengan. Oke, TikTok wis gak apa-apa. Jadi sampean ngono. Nanti ditambahi Pak Sekda. Jadi kita ini kalau di Perpres 80 ada dua yang masuk, ada flyover Aloha dan flyover Gedangan. Tetapi yang sangat rasional untuk dikerjakan ini flyover Aloha. Karena kalau flyover Gedangan ini karena cangkur aneh ini biar masyarakat paham. Ini karena di medsos Lukus harusnya yang didahulukan ini Gedangan dulu karena itu tempat paling angker di Sidoarjo gitu kan. Tetapi kurang rasional karena gini hitungannya. Jadi yang harus dibebaskan untuk flyover Gedangan itu 1,2 hektar. Kita kemarin coba bebaskan yang untuk frontage 1 meter itu bisa 20 juta. Lah kalau 20 juta dikalikan 1,2 hektar sudah kelihatan 220. Lah ini yang kita hati-hati. Apalagi itu yang flyover yang frontage itu sebelahnya rel lebih murah. Harusnya yang flyover Gedangan ini lebih mahal karena dia di samping jalan besar bisa 60 atau bisa 40. Kalau 40 saja, katakan 400 miliar, cari dari mana kita? Nah, sehingga yang masuk akal flyover Aloha karena memang milik dari Angkatan Laut. Karena sama-sama punya negara dan Angkatan Lautnya saya yakin juga merasakan kemacetannya. Akhirnya ini mungkin akan lebih ringan. Kemarin yang di tahun 2014 sama panjangnya kurang lebih 1 hektar itu 25 miliaran lah sekitar itu. Jadi kemarin kita sudah ke Menkeu karena harus persetujuan dari Mabesal kemudian ke Menkeu. Kita sudah ke Jakarta dan insya Allah di ACC
tapi memang bentuknya bukan hibah biar cepat. Iya. Karena yang dibutuhkan teman-teman, dibutuhkan masyarakat Sidoarjo kurang lebih 1 juta yang hilir mudik termasuk jenengan mungkin. Iya, iya. Ini sering. Tadi macetnya. Iya. Nah, ini yang dibutuhkan kan akselerasinya, mungkin pakai yang pinjam pakai. Selanjutnya ada yang di Krian ini 700 meter Oke. di ceplaan sepur yang juga cukup angker untuk kemacetan. Iya. Yang insya Allah sudah on progress. Kemarin ada kesepahaman dengan provinsi. Nah, juga dari KAI ya. Nah, ini untungnya bukan pakai APBD, jadi kita tinggal menyiapkan semua lahannya, menyiapkan semua andalalin, AMDAL sama kajiannya. Lah, memang ada beberapa yang wilayahnya provinsi, tapi ada 3 nanti flyover ini yang akan kita dorong. Jadi 1 Krian, 2 ada di Tarik ini di Desa Kedinding sama Banjarwungu. Nah, mungkin di Maret ini insya Allah kita akan sudah mulai eksekusi multi years karena memang panjang banget. Dan memang pusat kepadatan. Harapannya doa restu dari seluruh masyarakat Sidoarjo yang menyimak hari ini, semoga diberi kelancaran. Iya, amin. Dan sedikit banyak ya bisa mengurangi walaupun tidak kita nafikan, ini juga pasti akan ada tetap kemacetan tetapi minimal berkurang. Mungkin Pak Sekda. Pak Sekda silakan tambahi, mungkin sampean akan bisa mempercepat untuk cari cicilan kembali. Kok cicilan sih? Ya. Kok cicilan? Lah iku kan mau sampean. duit utangan mau lho. Aku iya apa Pak? Namanya alternatif pembiayaan. Iya betul. Iku Kita Bang juga Dede lho. Monggo Pak Sekda nambah ini. Kalau tadi Gus Bupati menyampaikan Aloha, Gedangan, dan Krian, Iya. sebenarnya ada yang lebih serem lagi, Pak. Iya. Jadi jembatan tol itu kan kita ada 7. Oh, Ada 7 mulai dari Porong sampai ke Waru itu. Iya. Nah, itu ada 7 dan 2 yang sudah double track. Double track. Masih ada 5. Nah, itu yang 5 masih serem ini. Iya. Itu dicari lagi Cak pembiayaannya dari mana. Iya. Nah, ini perlu akselerasi lagi Ya. sehingga nanti PU bisa itu menjadi PR-nya PU nanti kita bersama mencari alternatif untuk bisa itu terrealisasi dengan cepat. Iya. Mudah-mudahan doa kita bersama PR yang 5 itu bisa segera terwujud. Iya. Sehingga kebutuhan yang angker-angker di Sidoarjo itu selesai semua. Iya. Itu capek. Oke. Sakjane ya. Piye? Nek sumama jalan yo, tol iku mudhun nang Sidoarjo. Tanah sekitar iku iso tak gadekno. Us. Dadi kabeh iso dadi larang. Sopo iku? NJOP-ne dadi larang. Iki wis jelas ya ta. Pak Bupati iki ngerti pisan kok aku ya tukang. Aja dibuka saiki Pak Bupati. Nah, baik kanca-kanca Jawa Timur mari ngene arepe bahas tentang Kurda Sayang. Pak Bupati duwe sesuatu yang khusus yang akan kita bahas. Tapi ojo nang dindi, mari ini anggarope jelas Pak Bupati tentang produk-produknya. Konco-konco Jawa Timur, saiki aku tak nyanyi ketimbang aku utang-utang terus akhirnya. Huye, ayo boyo. Koseman. Pak Bupati, wes jelas no. Iya benar. Sing dadi prioritas gawe bangun Sidoarjo ben maju inovatif Gemilang iku mang. makane ojo kon lali Ojo. Sidoarjo dino iki duwe bupati wakil bupati nom-nom sing progresif. Oh iya timbang sampean. Ojo padakno karo tonggoku iki lemu awake. Ye angel obahe ka iso. Ayo bangun Sidoarjo lebih baik. Bisa yuk. Hey, ya. Hey. Mulai jalan raya flyover kenangan mari. Saking senengnya nang Oh Kabupaten saking Sidoarjo. bahagianya itu ya. Iya, Iya, karena iya. ulang tahun Kabupaten Sidoarjo yang ke-163. gak cuma cangkruan.
Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah asik. Nah, iki ono sing wis komen nang IG. Ya, kita hari ini buka tanya jawab. Tanya jawab. Tanya jawab. Lewat Ini iki. ya kan inovatif, harus Kon gak pakai ini dulu Iya. atau tanya yang di sini dulu. tanya sini Sini aja. dulu ya. Yang sana sudah gak Ini bisa. dari Kayak board kacamata. card ya. Sidoarjo sekarang bukan Sidoarjo autopilot lagi. Banyak program digital dan program yang pro rakyat kecil yang mulai berjalan walaupun perlahan. Ya. Semangat terus Gus dan Abah. Saatnya Sidoarjo menunjukkan kapabilitasnya sebagai kabupaten yang mempunyai inovasi dan progres terbaik. Pertanyaannya opo? Iki semangat dhisik, baru ngekei pertanyaan, sabar. Terus ini ada yang tanya dari Gus Usup 8, Min, rel kereta api di Kali Tengah KLU kalau hujan licin banget, mestinya ngono ya. Banyak orang yang jadi korban jatuh, asal jangan jatuh cinta ya. Tolong, ya. Acara ini Iya. jatuh Tolong cinta, Pemkab bisa koordinasi dengan PJKA biar bisa memperbaiki jalannya. Oke. Tuh, Oke. udah. Weh, satu lagi pertanyaannya Satu lagi Dok. ya. Ojo takut duitku ono piro. Nggak ada. Dari M Dwi 9, please dong lebih ditata lagi biar Sidoarjo terlihat lebih baik dari trotoar dan lain-lainnya gitu. Monggo Udah, Gus. ada lagi? Monggo ditanggapi Gus, ndendekan ae. Apa yang aja? Ya iku ono sing kepleset nang rel sepur. Aku ae kadang-kadang mekangkang rel sepur. Monggo Gus. Sing nomor siji mang apa? Santai mawon. Rel sepur. Yang sebelumnya apa? Kepleset. Sing kepleset kon apa DE? Bukan ini, banyak orang yang kepleset gitu loh. Jadi Oh, minta iya. tolong koordinasi dengan PJKA. Dia yang ngatur kayaknya. Oh, iya, ya. iya. Iya. Jadi gini, kalau yang memang kalau di Kali Tengah itu memang perlintasan rel kereta apinya agak serong seperti itu. Tetapi yang dicatat bahwa memang jalan itu adalah jalan nasional. Ya, wilayahnya di bawah nasional pula, di bawah balai besar. Balai besar. Sehingga memang mungkin nanti akan kami sampaikan. Selanjutnya tentang apa mana Mbak? Ini tadi Jatuh cinta mau lo. bukan, ini Apa? tadi ditata lagi Oh trotoarnya. iya, trotoar Iya. tuh. Trotoar gerendi ku. Lah ya enggak tahu enggak nyebutin dia. Oh. Monggo Insya Gus. Allah nggih. Jadi ada beberapa hal yang harus difahami. Menyelesaikan sesuatu itu ada yang diprioritaskan dulu, Oke. yang wajib dulu, yang sunnah dan sebagainya. Nggih. Saya kira kita ini belum selesai. Karena Sidoarjo ini daerah delta, air laut pasang, terus curah hujan tinggi dari atas, kemudian sungainya juga masih dangkal, sehingga terkadang jalan yang aspal ini jadi sungai juga. Iya. Kesantap mobil agak berat sudah pretel semua. Nah, Oke. ini yang akan kita usahakan dalam tahun-tahun ke depan. Di tahun kemarin ada 26 ruas. Nah, di tahun 2022 lebih panjang lagi. Harapannya apa? Kebutuhan dasarnya selesai dulu. Iya. Terkait beberapa yang diinginkan masyarakat tentang trotoar, taman yang bagus, terus Nanti itu, Gus, ya. spot selfie dan yang lain. Kita mulai cicilkan walaupun nggak masif, terutama di etalase Kabupaten Sidoarjo, termasuk Waru. Tetapi di sini kami ingin sampaikan karena itu menggunakan anggaran dari masyarakat. Kemarin kita cek juga ada satu yang sudah rusak dari arah Surabaya ke Sidoarjo. Harapannya karena itu pakai uang rakyat, masyarakat ya. pajak ya, dijago bareng-bareng. Jago bareng-bareng. Ini Sidoarjo kita, ini tempat kita untuk kita dilahirkan atau minimal kita bekerja. Iya. Minimal sehingga harus dijaga bersama-sama. Oke. Nah, by progress semua akan kami tampung, akan kami eksekusikan walau perlahan sesuai dengan prioritasnya. Saya yakin memang butuh waktu, nggak bisa sandet karena duduk surga. Oke. Mari, nggak bisa. Jadi Gus, siap. saya kepingin tanya kurda sayang. Nah, karena ini ada banyak kurda. Nah, monggo Gus, saya kepingin tanya tentang produk-produk yang dihasilkan. Monggo, Haji Usman, Pak Sekda, ini dari Bro, aku mau bro. Nah, ini dari mana saja, binaannya siapa saja. Monggo Ibu
selamat malam. Iya, selamat malam Gus. Siap. Iya. Iya, kami dari AMJ binaan dari Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo. Oke. Nggih. Iki Cak. Monggo Gus, diceritakan ini pembinaan kepada ibu-ibu itu dapat dana dari mana Gus? Jadi Kurda Sayang itu kurda yang dikeluarkan oleh BPR Delta Arta, Bange Wong Darjo, Cak. Bange Sidoarjo. Bange Wong Darjo bunganya hanya 3% per tahun. 3% per tahun. Jadi sak wulan mek 0,25. Itu murah banget, luwih murah timbang kur Sing lain ya. nasional itu lah. Tepuk tangan dulu dong. Tahun ini kemarin yang sudah terserap sekitar 27 miliar 600-an. Nggih, nggih. Dan bayangkan itu hanya 1 hari 2 hari sudah full, Pak. Oh. Artinya ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat. Ke depan mungkin kita akan tambahkan lagi. Ya, Termasuk ya, ya. juga ada program kurma besok. Ada kurma, ada kurda. Nah, kalau kurda ini prinsipnya pinjam, tapi sangat murah, sangat lentur sebagai bentuk proteksi Kabupaten Sidoarjo agar UMKM yang sudah mulai bertumbuh ini enggak tumbang lagi. Oke. Termasuk iki Cak, iki jenenge daun kelor. Daun kelor. Lek ngombe iki kesaktian ilang kabeh iki koyo. Oh. Angel wis. Nah, dan ini 27 miliar itu 27 miliar kurang lebih sekitar 1035 debitur ini Iya. sudah kita tatakan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, yang rentbisnya masuk dan memang mau untuk dilatih ke depannya. Iya, Harapannya di tahun 2022 akan lebih banyak lagi termasuk ditambahkan kurma. Oh, kurma niku napa, Gus? Yo jajan niku lho Cak, buah niku lho Cak sing posoan niku lho Cak. Angel. Jadi kurma itu satu program dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk juga yang di ACC oleh DPRD. nggih. Jadi pemberian hibah 5 sampai 50 juta. Nggih. Harapannya nanti itu untuk kelompok ibu-ibu. Kelompok ibu-ibu. Nah, cara hitungnya gampang. Kabupaten Sidoarjo ini ada 8.400 RT. Nah, ketika di breakdown 5 tahun, ya sekitar dicicil 2.000 lah per tahun. Iya, 2.000 per tahun, harapannya satu RT punya UMKM unggulan Iya. yang digawangi oleh Ibu Dasawisma di sana. Ibu Dasawisma. Nah, sehingga nanti kalau ada acara di kecamatan tampil semua, entah buat sinom, entah Iya, buat iya, apa iya, dan iya. sebagainya. Harapannya ketika 8.000 UMKM ini kelompok ibu-ibu jalan, Nggih. maka juga menjadi pembantu sebagai tulang punggung keluarga. Oke, Gus. Cek Ini nanti- petan-petan tok ngono karepe. Oke. Gus, ini ada bandeng, ada kain, ada Nggih. semuanya. Ini dalam pengawasan ada dinas apa saja yang ikut terlibat di dalam mengawasi ibu-ibu ini, Gus? Jadi ini masuk di Dinas UMKM. Oh iya. Beliau ini yang Koperasi. koperasi, Nggih. termasuk Delta Arta juga iya, Nggih. termasuk Disnaker juga karena akan kita perbanyak di tahun 2022. Oke. Pelatihannya. Pelatihannya. Nah, ini yang harus kita dorong. Jadi Nggih. yang kita sesalkan selama ini walaupun skill orang Tanggulangan itu oke buat tas. Nggih. Tetapi karena pelatihan digitalnya kurang. Oh. Kemudian building image untuk bangun brandingnya kurang. Kurang. Sehingga banyak jadi buruh buat saja. Buruh Oke. buat tas, Buruh buruh buat. Nah, buat ini tas. yang akan kita rubah di Oke. tahun-tahun ini. Saya yakin ini juga masih butuh proses. Oke. Nah, yang jelas bahwa kami ingin Sidoarjo ke depan ini bertumbuh, termasuk kemarin Oke. kita sampaikan juga. Monggo Bu, ada yang mau ditanyakan ke Pak Bupati. Silakan. Iya, Sampean minta apa ngono lho, Gus? iya. Ojo minta tas kresek entek kabeh barang sampean. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Saya mau tanya ke Bapak Bupati, kalau bisa. Nama siapa, dari Iya. mana? Iya, nama saya Kurdia Indrawati. Produk saya olahan daun kelor. Olahan daun kelor ini lengkap di Sidoarjo. Jadi tidak hanya daun kering dan minuman, tapi makanan
Dan minuman segar pun juga ada, coklat pun juga ada. Jadi saya mohon ke Gus Mudur kalau bisa UKM-UKM ini diperhatikan untuk dibantu baik untuk pemasarannya, permodalannya, dan binaan-binaannya. Oke. Siap. Gitu. Monggo. Terima kasih. Makasih ya Bu. Gus, Nggih. monggo Gus. Monggo kita duduk lagi. Tadi minta binaan duwe njaluk piro? Dukungannya didol nang kantor dinas sapa Butuh wae. berapa? Butuh berapa? Butuh berapa kerdus sing tak berapa? entekno? Monggo Gus. Insyaallah. Ngene santai. Jadi kalau secara pendanaan mungkin lewat kurma ini bisa, lewat kurda juga bisa. Udah bisa. Jadi kalau kurma memang secara pembiayaan, maka setiap dasawisma itu wajib untuk mengajukan renbis, rencana bisnis yang akan kita adu sehingga dia layak memang untuk dapat. Terkait pembinaan, termasuk pasar ya tadi Pasar ya. ya. Kita akan perbanyak ke depan, terutama mencoba untuk membuka keran ekspor. Oke. Kemarin yang sudah firm ke Turki, Oke. kemudian ke Korea dan sebagainya. Ini yang disperindak ini yang akan kita arahkan ke depan. Jadi bukan hanya jadi macan di daerahnya sendiri, Oke. tapi mulai minimal masyarakat, minimal UMKM Sidoarjo ini mulai dikenalkan paradigma baru. Iya. Paradigma untuk berani tampil pede memasarkan ke luar negeri walaupun apapun itu. Nah, Iya. yang penting jalan dulu, jangan ditakutkan nanti kalau ini bla 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 bla. Oke. Terkait yang pembinaan. Pembinaan. Nah, ini wilayahnya di Snaker. Oke Gus. Wilayahnya di Snaker. Siap. Termasuk packaging dan sebagainya. Oke. Terima kasih Gus. Konco-konco Jawa Timur pancene ada sebuah effort semangat dari ibu-ibu ketika Gus Mudur memberikan touch, tekanan atau sentuhan untuk menjadi orang yang inovatif, maju dan gemilang. Konco-konco Jawa Timur ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas, berkualitas. Ayo ulang tahun. Tepuk tangan dong, bareng-bareng. Hari Yang kau tunggu Oh ya. bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat kembang atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau ngemodal dikit, yang pengen aku beri cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah asik, tambah luar biasa. Yes. Tetap nang acara gak cuma cangkruan. Malam iki masih di Pendopo Sidoarjo. Delta Wibawa Sidoarjo, dan tentunya acara ini persembahan dari Kabupaten Kabupaten Sidoarjo. Satu lagi yang luar biasa. Ya. Kita patut mengucapkan selamat. Selamat Ya. hari ulang tahun Hari ulang kepada tahun Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Atas nama Atas teman-teman kami tim produksi Gak Cuma Cangkruan dan JTV mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Sidoarjo ke 163. Oke. Satu lagi kita juga mau ngucapin selamat buat Bapak Bupati karena beliau dapat penghargaan nih sebagai tokoh perubahan Tokoh dari perubahan. Kemendak RB. Tepuk tangan Oke. dulu dong. Ojo lali Gus, engko traktirane kupang. Betul. Tokoh perubahan toko. Monggo, Pak Sekda juga saya ucapkan terima kasih sudah 2 tahun ini penanganan COVID dan vaksinasi luar biasa. Pesan dan kesan juga untuk kepada masyarakat Sidoarjo. Monggo Pak Sekda. Terima kasih Cak Opi. Yang pertama untuk kesannya, masyarakat Sidoarjo ini cukup kooperatif dan bisa cepat beradaptasi, sehingga dengan keuntungan seperti itu, kearifan lokal yang ada di Sidoarjo ini, maka itu menjadi modal untuk bisa mengembangkan segala inovasi di Sidoarjo. Saya sudah banyak memulai dalam tata kelola pemerintahan, ini saat ini sudah mengarah ke digitalisasi. Dan ini sampai ke desa sudah adaptasi dengan itu.
termasuk pembayaran non tunai sampai ke desa itu sudah dilakukan. Nah, perubahan-perubahan ini sangat penting. Ini sudah bisa diterima sama masyarakat. Dan ini ke depan dengan inovasi yang sedemikian masif ini dalam rangka untuk tata kelola pemerintahan ini mendekatkan layanan kepada masyarakat, tidak perlu repot masyarakat itu. Terus di rumah, diantar ke rumah. Siap. Itu. Terima kasih. Kenyamanan seperti itu memanjakan masyarakat mendapatkan layanan dari pemerintah. Itu Jabe. Terima kasih. Pak Haji, monggo Bapak Ketua. Harapan untuk masyarakat. Kami tentunya DPRD sebagai ikon politik dan merupakan representasi dari wakil rakyat ya, berkewajiban untuk selalu melindungi masyarakat yang kami wakili ya. Bagaimana masyarakat dalam menjalani rutinitas kehidupan itu mendapatkan sebuah jaminan keamanan dan ketertiban, rasa nyaman, agar masyarakat bisa menikmati hasil dari sebuah pembangunan, dan kami tetap berharap bagaimana DPRD dan eksekutif bersama Forkopimda ya wajib bekerja sama dan bersama-sama kerja ya sesuai dengan profesionalisme kita masing-masing dan secara profesional, karena keamanan dan ketertiban ini menjadi sebuah modal bagi kita di dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Dan kami selalu mendorong bagaimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk selalu berinovasi ya dan menghasilkan kreativitas-kreativitas yang mana hal itu demi untuk masyarakat mendapatkan sebuah pelayanan yang mudah, tepat dan nyaman. Itu aja. Terima kasih Pak Ketua. Monggo Pak Bupati. Alhamdulillah, matur nuwun Cak. Jadi kesan kami sangat merasa terberkati karena punya rekan-rekan Forkopimda yang sangat mendukung. Pak Kapolres terima kasih, kemudian Pak Dandim, Pak Kajari yang semuanya saking support. Kemudian juga merasa terberkati karena alhamdulillah ASN Sidoarjo ini ASN pilihan memang, yang memang tinggal ngikuti alur lokomotifnya saja. Nah, harapannya ke depan semoga lewat ulang tahun ke 163 Kabupaten Sidoarjo ini, umur yang bukan muda tapi 3 generasi sudah, ini menjadi kabupaten yang kemudian bisa maju, kemudian gemilang, kemudian dan bisa sejahtera seluruh warganya. Harapannya juga masyarakat mulai terbiasa dan membiasakan diri untuk merawat dan mencintai Sidoarjonya. Ini paling penting ketika kita sudah bicara cinta, merawat dan sebagainya, ini rasa memilikinya ada, sehingga ikon-ikon, sehingga hal-hal yang ingin ditonjolkan Sidoarjo akan lebih mudah ke depannya ketika masyarakatnya sendiri merasa memiliki kabupatennya. Nah, ini yang paling penting. Saya kira itu, semoga lewat ulang tahun ini menjadi pengingat kita, bukan hanya seremonial, pengingat kita bahwa di umur yang cukup panjang ini, periode yang cukup panjang ini menjadi penyemangat kita untuk terus maju dan tidak lelah dalam melayani masyarakat Sidoarjo. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Bapak Ketua DPR Pak Jusman, Gus Mudor dan Pak Ahmad Zaini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dandim, terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Kajari dan seluruh pimpinan dan masyarakat, tokoh budaya dan tokoh agama. Muga-muga di hari peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang 163, Sidoarjo semakin gemilang, maju dan inovatif. Amin. Saya atas nama JTV Gus mengucapkan terima kasih telah hadir di Pendopo Delta Wibawa dan mengucapkan moga-moga Pak Bupati, Wakil Bupati dan seluruhnya diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin.
Konco-konco Jawa Timur cukup ae, muga-muga iki ngekei manfaat gaya sampean. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Ngopine, tak ono kopine diombe Gus. Iya. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Sikata. Jarene Gus Mudur, cikingane pembangunan nyoto ojo sampai lali ae. Betul. Merasakan memiliki Sidoarjo, merawat Sidoarjo Iya. dan cinta kepada Sidoarjo. Cakep. Arese. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Sikat paling cak. Jarene Pak Ketua nek Pengen dadi ambil wong logo. Sidoarjo ku bisa Iya. merasakan membantu membuat inovasi, kreativitas harus ada dan cintai Sidoarjo secara Arese. Scooby-Doo, where are you? Where Where are you? Kapan buyare?